Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 7 mata pelajaran informatika akan membahas tentang materi praktik lintas bidang informatika. Di sini kami akan membahas tentang apa itu praktik lintas bidang informatika, lalu juga apa proyek yang kami buat yang bersangkutan dengan teknis lintas bidang informatika. Nah, daripada lama-lama di pembukaan, yuk kita mulai aja untuk share materinya. Tunggu dulu teman-teman. Pasti teman-teman tahu peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Maka dari itu perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata pelajaran informatika, yaitu ada aku, Arin Ayu Nayla, dari absen keempat. Halo, aku Putri, absen 31. Ada aku Ariful, absen 18. Dan ada aku Iman, absen 19. Nah, gimana teman-teman? Udah pada kenal kan? Kalau udah pada kenal, yuk kita langsung aja untuk membahas materinya. Nah, teman-teman, yang pertama pasti teman-teman harus mendapatkan pengarahan dari guru tentang pelaksanaan praktik lintas bidang ini dengan baik. Sebagai permulaan, teman-teman bisa mencatat format informasi seperti tabel yang kelompok kami buat. Untuk kolom pertama ada hari atau tanggal. Kegiatan itu dimulai pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2025. Selanjutnya, dengan sumber-sumbernya yaitu Ketua RT Kampung Babakanangka, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk deskripsi kegiatannya sendiri, pada saat itu ke lokasi buat observasi langsung. Di sana, kami wawancara dan ngobrol bareng pengurus wisata dan ketua RT. Kami juga keliling untuk lihat kondisi tempatnya, mulai dari fasilitas, kebersihan, sampai akses jalan. Tujuan kami dari kegiatan ini adalah biar lebih paham masalah nyatanya di lapangan, jadi aplikasi yang kami buat nanti bisa benar-benar membantu. Untuk kolom selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan apa saja peralatan yang harus teman-teman siapkan. Misalnya pada kelompok kami seperti yang pertama ada alat tulis buat catat hasil wawancara dan pengamatan. Lalu yang kedua, formulir observasi, isi pertanyaan dan checklist. Lalu yang ketiga, handphone buat foto-foto dokumentasi, dan terakhir, izin ke narasumber sebelum mulai wawancara. Nah, untuk kolom terakhir yaitu ada timeline atau rencana jadwal kegiatan. Pada minggu pertama kita akan melaksanakan observasi lapangan, minggu kedua diskusi kelompok dan perumusan masalah, minggu ketiga pengembangan prototipe aplikasi, minggu keempat uji coba dan evaluasi. Untuk penjelasan setiap poin di rencana jadwal kegiatan akan dibahas secara lebih rinci di slide berikutnya ya. Halo teman-teman, sekarang gantian ya yang ngisi voice over-nya Putri. Nah teman-teman, pasti bertanya-tanya, apa sih proyek yang kita buat? Yang mana berkaitan dengan praktik lintas bidang informatika? Proyek yang kami buat yaitu aplikasi informasi wisata cerdas di lingkungan sekitar yang disebut dengan Smart Tourism, yang mana aplikasi ini nantinya akan menampilkan lokasi, jam operasional, harga tiket, dan review dari pengunjung. Teman-teman, pariwisata tuh sebenarnya punya potensi besar banget, tapi sayangnya masih banyak tempat wisata lokal yang belum dikenal luas. Salah satu alasannya karena info tentang tempat-tempat itu susah diakses, biasanya cuma dari omongan warga atau tulisan di spanduk. Jadi kurang praktis buat wisatawan. Padahal sekarang orang-orang udah terbiasa cari info lewat internet atau aplikasi. Tapi tempat wisata lokal masih jarang yang memanfaatkan teknologi ini buat promosi. Nah, dari situlah kami kepikiran buat bikin solusi digital yang bisa bantu promosi wisata lokal dengan cara yang lebih gampang dan modern. Nah, adapun tujuan proyek dari Smart Tourism ini yaitu 1. Membuat aplikasi informasi wisata lokal. Tujuan utama dari proyek ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web yang bisa menyajikan informasi seputar tempat wisata di daerah sekitar. Aplikasi ini nantinya akan berisi info seperti nama tempat wisata, alamat, jam buka, harga tiket, hingga fasilitas yang tersedia loh. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapatkan informasi lengkap hanya dalam satu aplikasi. Kedua, memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan wisatawan.
Dengan adanya aplikasi ini, baik warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah bisa lebih mudah mendapatkan info yang mereka butuhkan. Gak perlu lagi nanya-nanya ke orang sekitar atau cari info dari brosur yang belum tentu lengkap. Semua bisa diakses lewat HP atau laptop asal terhubung ke internet ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini juga bertujuan supaya kami sebagai pelajar bisa mempraktikkan langsung ilmu teknologi yang sudah dipelajari, khususnya dalam hal pemrograman dan pengembangan web. Selain itu, aplikasi ini juga menunjukkan bahwa teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu promosi pariwisata di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, setelah kami selesai mengobservasi dan juga menentukan proyek apa yang akan kami buat beserta tujuannya, kami menyusun pembagian peran di setiap kelompok kami, yaitu yang pertama, ada aku Putri sebagai project manager, yang mana memiliki peran yaitu membuat jadwal kerja, komunikasi dengan narasumber, dan juga memantau jalannya proyek. Lalu yang kedua ada Arin sebagai sistem analis yang memiliki peran menganalisis kebutuhan pengguna dan fitur aplikasi, juga membuat prototipe awal. Yang ketiga ada Ariful sebagai programmer yang memiliki peran membuat aplikasi menggunakan Python, menghubungkan data wisata ke antarmuka. Dan yang terakhir ada Iman sebagai tester yang berperan menguji fitur aplikasi dan mencatat kesalahan yang ditemukan. Oke teman-teman, sekarang giliran aku ya yang ngomong. Aku Ariful. Setelah kita menentukan pembagian peran dalam setiap kelompok, selanjutnya kita akan menentukan rencana jadwal kegiatan ataupun program kerja yang akan kami buat, yaitu minggu pertama kita mulai dari observasi ke tempat wisata. Kita cari tahu langsung lokasi wisata yang ada di sekitar, gimana kondisinya dan info apa aja yang kira-kira dibutuhin wisatawan. Yang bagian ini ditangani sama Putri dan dia juga yang bawa surat pengantar dari sekolah. Jadi semuanya aman dan resmi. Lanjut ke minggu kedua, kita ngadain diskusi internal kelompok. Nah, di sini kita brainstorming, mikirin ide-ide dan nyusun fitur-fitur yang bakal ada di aplikasinya. Bagian ini dipegang sama Arin dan hasilnya kita punya daftar fitur yang cukup lengkap buat dikembangin nanti. Masuk ke minggu ketiga, ini bagian yang cukup sibuk karena kita mulai ngerjain aplikasinya. Kita coding pakai Python dan Flash. Terus, desain tampilannya dibikin di Canva. Yang paling banyak pegang coding di tahap ini adalah aku, Ariful, karena aku yang tangani fitur-fitur utamanya. Yang terakhir, di minggu keempat, kita lakuin pengujian dan dokumentasi. Jadi, aplikasinya dicek dulu, siapa tahu ada bug ataupun error. Terus, kita tulis dokumentasinya buat laporan akhir. Yang ngurus bagian ini adalah Iman. Dia juga yang ngecek semuanya sebelum nanti kita presentasiin. Nah, selanjutnya kami melakukan observasi lagi yang kedua kalinya agar kami betul-betul memastikan bahwa proyek yang kami buat akan memberikan hasil yang maksimal bagi lingkungan setempat. Kami menyusunnya sesuai format tabel ini. Kami melaksanakan observasi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di Kampung Babakan Nangka, yang mana tempat ini akan kami buat sebagai acuan untuk nanti membuat aplikasi. Adapun peserta observasi lapangannya yaitu ada kami berempat, lalu ketua RT setempat. Hasil observasi lapangan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, nama pelayanan. Saat observasi ditemukan bahwa tidak ada layanan informasi resmi yang tersedia untuk pengunjung. Yang kedua, alur pelayanan. Pengunjung datang, tidak tahu info, tanya ke warga. Pengunjung yang datang ke lokasi wisata bingung karena tidak ada papan informasi atau petunjuk. Jadi mereka harus bertanya ke warga sekitar. Yang ketiga, aktor yang terlibat warga sekitar. Ketua RT pengelola wisata, orang-orang ini yang selama ini membantu memberikan informasi ke pengunjung, tapi belum ada sistem resmi. Yang keempat, permasalahan yang ada, minimnya informasi tentang tempat wisata lokal. Masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya media ataupun sarana informasi. Jadi pengunjung tidak tahu apa saja yang dilakukan di lokasi wisata. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. 1. Membuat aplikasi yang menyediakan informasi wisata. Aplikasi akan dibuat agar pengunjung bisa tahu info seperti lokasi, rute, fasilitas, dan jadwal kegiatan. Kedua, menyebarkan link aplikasi ke warga. Setelah jadi, aplikasi akan disebarkan agar bisa digunakan oleh warga dan pengunjung. Selanjutnya, setelah kita mengambil tindak lanjut atas permasalahan yang ada, selanjutnya kita akan mengembangkan perencanaan dan pengembangan aplikasi dengan peralatan. Yang pertama, laptop, alat utama buat coding, desain, dan nulis laporan. Semua dikerjakan lewat sini. Yang kedua,
kedua, internet. Penting banget buat cari referensi, tutorial, serta upload aplikasi ataupun laporan online. Yang ketiga, Python dan Flash. Ini tools buat bagian backend aplikasi. Flash dipakai karena simple dan cocok untuk dibikin aplikasi web yang ringan. Yang keempat, Canva. Canva dipakai untuk desain agar tampilan aplikasi lebih menarik dan mudah dipakai pengunjung. Yang terakhir ada Google Document. Semua hasil kerjaan ditulis dan dirapikan di Google Document. Bisa dikerjain bareng-bareng dan gampang diakses kapan aja. Nah, teman-teman, selanjutnya dilanjut oleh saya Iman ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk memonitoring dan mengevaluasi proyek yang sudah dirancang sesuai dengan jadwal kegiatan yang tadi sudah dirancang ya. Jangan lupa juga dievaluasi, nyusun feedback, dan perbaikan dari orang-orang yang sudah memberi saran atau review terkait aplikasi web yang telah dibuat. Dan juga langkah terakhir yaitu finalisasi aplikasi dan dokumentasi proyek untuk pembuatan laporan ya. Selanjutnya, menyusun laporan kemajuan dari proyek yang telah dibuat. Yang pertama, deskripsi proyek. Proyek kami adalah bikin aplikasi informasi wisata lokal yang simple tapi bermanfaat. Temanya Smart Tourism. Jadi, intinya kami pengen bantu masyarakat dan wisatawan biar bisa dapetin info wisata lokal dengan lebih gampang lewat aplikasi web. Yang kedua, masalah yang ditemui. Kenapa kami bikin ini? Karena kami lihat masih minim banget informasi soal tempat wisata lokal. Banyak yang cuma tahu dari mulut ke mulut atau lewat postingan gak resmi. Padahal potensinya wisatanya bagus. Yang ketiga, solusi yang kami tawarkan. Makanya kami bikin aplikasi web sederhana yang bisa diakses siapa saja. Di sana bakal ada info penting kayak lokasi, jam buka, tiket masuk, sampai fasilitas yang ada. Semua bisa diakses lewat satu tempat. Yang keempat, kendala yang dihadapi. Nah, sejauh ini tantangan terbesarnya adalah keterbatasan waktu. Karena harus nyesuaiin sama jadwal sekolah, tugas lain, dan pembagian kerja kelompok. Jadi, kami harus benar-benar pintar atur waktu biar semuanya tetap jalan. Yang terakhir, rencana selanjutnya. Kedepannya, kami mau menyempurnain fitur-fitur yang udah dibuat. Dan pastinya mulai nyebarin aplikasi ini ke warga sekitar. Harapannya biar makin banyak orang yang tahu dan bisa pakai aplikasi ini. Yang terakhir, yaitu membuat laporan akhir, yaitu berisikan pertama, deskripsi. Untuk deskripsi sudah dibahas pada slide sebelumnya ya. Kedua, proses. Pengembangan aplikasi dimulai dengan observasi lapangan dan wawancara untuk mengidentifikasi potensi dan masalah wisata lokal. Setelah itu, tim merancang UI, user interface, yang sederhana dan mudah digunakan, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, dilakukan pembuatan fitur utama seperti daftar tempat wisata, deskripsi, lokasi peta, dan informasi fasilitas. Seluruh tahapan dilakukan secara bertahap dan kolaboratif. Yang ketiga, hasil. Aplikasi yang telah dibuat dapat menampilkan berbagai informasi tempat wisata secara digital, seperti nama tempat, lokasi, jam operasional, fasilitas yang tersedia, dan harga tiket jika ada. Hasil uji coba menunjukkan aplikasi dapat akses dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengguna yang ingin mencari informasi wisata lokal secara lebih praktis. Yang terakhir, saran. Kami berharap kedepannya aplikasi ini bisa terus dikembangin, misalnya dengan nambahin fitur baru kayak peta interaktif, rating wisata, atau bahkan sistem rekomendasi wisata. Nah teman-teman, sekarang kami mau nunjukin nih hasil dari aplikasi web yang kami buat. Ini adalah halaman depan aplikasi yang paling kiri ya. Di sini kita bisa lihat judul aplikasinya yaitu Smart Tourism. Dan lokasi utamanya yaitu Kampung Babakanangka. Desainnya kami buat simple tapi tetap menarik loh supaya pengguna langsung paham aplikasinya itu tentang apa. Lalu yang kedua, gambar yang tengah. Kalau pengguna mau cari tempat wisata, mereka tinggal masuk ke halaman pencarian ini. Di sini kita bisa ngetik kata kunci, terus pilih kategori seperti wisata, kuliner, atau acara dan juga bisa disaring berdasarkan lokasi. Setelah klik cari, nanti hasilnya langsung muncul loh.
Kalau sudah mencari, nanti akan muncul halaman detail objek wisata seperti yang ada di sebelah kanan ini. Contohnya, ini tempat wisata Tangkalengkeng yang ada di Kampung Babakanangka. Ada gambar ilustrasi tempatnya, dan nanti juga ada info tambahan kayak deskripsi, alamat, fasilitas yang tersedia di tempat wisata, dan juga petunjuk arah. Kalau kalian nge-scroll ke bawah. Oke, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proyek praktik lintas bidang informatika dengan tema Smart Tourism. Kami berharap aplikasi web yang kami buat ini bisa jadi langkah awal untuk memanfaatkan teknologi demi memajukan potensi wisata lokal, khususnya di Kampung Babakanangka. Tentunya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Tapi dari proses ini kami belajar banyak hal, mulai dari kerja tim, observasi langsung ke lapangan, sampai ke pembuatan aplikasi web menggunakan Python dan Flux. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.